Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Indah Bersama dengan NIM J1117329 dari kelas Isling 017. Di sini saya akan pengelolaan sampah di Indonesia masih merupakan permasalahan yang belum dapat ditangani dengan baik. Kegiatan pengurangan sampah baik di masyarakat sebagai penghasil sampah maupun di tingkat kawasan masih sekitar 5% sehingga sampah tersebut dibuang ke TPA. Sementara lahan TPA tersebut sangat terbatas. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa total jumlah sampah Indonesia di tahun 2019 akan mencapai 68 juta ton, dan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 9,52 juta ton. Dan hasil penelitian Gina Jembek pada tahun 2015 menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut yang mencapai sebesar 187,2 juta ton. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan pengurangan sampah plastik lebih dari 1,9 juta ton hingga tahun 2019. Plastik merupakan bahan organik yang mempunyai kemampuan untuk dibentuk ke berbagai bentuk. Apabila terpapar panas dan tekanan, plastik dapat berbentuk batangan, lembaran, dan blok. Bila dalam bentuk produk dapat berupa botol, pembungkus makanan, pipa, peralatan makan, dan lain-lain. Sampah plastik yang berada dalam tanah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme menyebabkan mineral-mineral dalam tanah, baik organik maupun anorganik, semakin berkurang. Hal ini menyebabkan jarangnya fauna tanah seperti cacing dan mikroorganisme tanah yang hidup pada area tanah tersebut dikarenakan sulitnya untuk memperoleh makanan dan berlindung. Selain itu, kadar O2 dalam tanah semakin sedikit sehingga fauna tanah sulit untuk bernafas dan akhirnya mati. Selanjutnya yaitu sifat termal bahan plastik. Pengetahuan sifat termal dari berbagai jenis plastik sangat penting dalam proses pembuatan dan daur ulang plastik. Sifat-sifat termal yang penting adalah titik lebur, suhu transisi, dan suhu dekomposisi. Di atas titik lebur, plastik mengalami pembesaran volume sehingga molekul bergerak lebih bebas yang ditandai dengan peningkatan kelenturannya. Suhu lebur adalah suhu di mana plastik mulai melunak dan berubah menjadi cair. Suhu dekomposisi merupakan batasan dari proses pencairan. Jika suhu dinaikkan di atas suhu lebur, plastik akan mudah mengalir dan struktur akan mengalami dekomposisi. Dampak plastik di lingkungan antara lain adalah tercemarnya tanah, air tanah, dan makhluk bawah tanah. Racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurang di dalam tanah seperti cacing, PCB yang tidak dapat terurai meskipun termakan oleh binatang, maupun tanaman akan menjadi racun berantai sesuai urutan rantai makanan. Kantong plastik akan mengganggu jalur air yang meresap ke dalam tanah, menurunkan kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk bawah tanah yang mampu menyuburkan tanah. Kantong plastik yang sukar diurai mempunyai umur panjang dan ringan akan mudah diterbangkan angin hingga ke laut sekalipun. Hewan-hewan dapat terjerat dalam tumpukan plastik. Hewan-hewan laut seperti lumba-lumba, penyu laut, dan anjing laut menganggap kantong-kantong plastik tersebut makanan dan akhirnya mati karena tidak dapat mencernanya. Ketika hewan mati, kantong plastik yang berada di dalam tubuhnya tetap tidak akan hancur menjadi bangkai dan dapat meracuni hewan lainnya. Pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai-sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan penyumbatan aliran sungai, sehingga dapat menyebabkan banjir. Yang terakhir di sini yaitu daur ulang sampah plastik. Daur ulang merupakan proses pengolahan kembali barang-barang yang dianggap sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, melalui proses fisik maupun kimiawi atau kedua-duanya, sehingga diperoleh produk yang dapat dimanfaatkan atau diperjualbelikan lagi. Daur ulang atau recycle sampah plastik dapat dibedakan menjadi 4 cara, yaitu daur ulang primer, daur ulang sekunder, daur ulang tersier, dan daur ulang quarter. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.